Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta atau siapapun yang bisa menjangkau media ini, kita bersama-sama marilah terlebih dahulu tidak pernah lupa untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa bahagia, untuk senantiasa optimis. Allah menciptakan kita dengan rencananya Allah, dengan pertimbangan-pertimbangannya Allah, dengan kelengkapan-kelengkapan yang sudah Allah berikan. Dan Allah menjadikan manusia ini menjadi makhluk yang paling mulia. Siapapun diri kita, selama kita masih menjadi manusia, maka kita adalah makhluk Allah yang paling mulia. Yang Allah gambarkan bagaimana dulu ketika Allah mencipta makhluk yang lain, ketika itu ada iblis, ada malaikat, ada Nabi Adam. Malaikat yang Allah ciptakan menjadi makhluk non-fisik, makhluk yang tidak pernah tersentuh dengan kesalahan, makhluk yang seluruh kehidupannya hanya untuk ibadah kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum. Jadi apapun yang Allah perintahkan pasti dilaksanakan oleh malaikat. Tetapi malaikat tidak memiliki potensi, memang tidak ada potensi untuk maksiat. Di dalam malaikat itu ada kesempurnaan dalam soal peribadatan, dalam soal penghambaan, pengabdian. Dan Allah juga menciptakan jin, kemudian manusia. Sedangkan jin dan manusia ini Allah berikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kekuatan untuk menjadi baik dan kekuatan untuk menjadi buruk. Kedua kekuatan ini Allah serahkan kepada jin dan manusia. Tetapi di ayat yang lain Allah berfirman bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah mencipta manusia itu pada ahsani taqwim, dalam ahsani taqwim. Jadi sistem yang ada pada manusia ini sistem kesempurnaan, sistem yang kekuatan yang tidak seperti yang kita bayangkan, punya kekuatan luar biasa. Ini pada manusia. Malaikat yang merasa ketika Allah hendak menyerahkan kekhalifahan, hendak menyerahkan, kalau di dalam surat Al-Baqarah itu ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan kekhalifahan, kepemimpinan yang nanti akan diberikan kepada Adam. Malaikat merasa bahwa yang pantas untuk menjadi pemimpin itu adalah malaikat. Karena malaikat itu ya memang tidak mungkin melakukan yang lain. Pekerjaannya adalah nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Pekerjaan malaikat itu ya hanya nusabbihu bihamdika. Kami itu setiap saat hanya bertasbih kepadamu dan selalu memujimu. Tidak pernah mengeluh karena selalu memuji Allah dan tidak pernah menolak apa yang Allah kehendaki. Tetapi ternyata Allah memilih Adam. Dan di luar ekspektasi malaikat, dikira Adam itu makhluk biasa. Dia kan makhluk yang terbuat dari tanah. Bagaimana yang diejekkan oleh iblis, dia kan cuma dari tanah, makhluk rendahan.
ternyata ya kalau kita melihat tanah itu memang rendah. Itu rendah. Biasa kita injak, biasa tempat kita buang kotoran, dan itu tidak ada pikiran bagi kita bahwa tanah itu cerdas. Tanah itu punya keistimewaan. Tanah itu memiliki kemampuan-kemampuan. Jadi tanah itu bisa berpikir, bisa berbuat. Dari bahan yang dianggap rendah itu, maka diciptakanlah makhluk yang bernama manusia. Ya kita ini. Kita ini terbuat dari tanah, berasal dari saripati tanah. Yang kita anggap hina, yang kita anggap rendah itu ternyata adalah kemuliaan. Maka begitu Allah menciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan kepada malaikat yang awalnya meragukan Nabi Adam, maka Allah perintahkan untuk bersujud. Tapi sebelum bersujud kan malaikat melihat potensinya kayak apa. Pantas enggak itu dihormati, pantas enggak dia dihargai. Ternyata potensi yang ada pada Nabi Adam waktu itu adalah wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan potensi pengetahuan yang tersimpan dalam diri Nabi Adam. Jadi manusia itu memiliki kemampuan berpengetahuan. Lahir dia tidak tahu apa-apa, perkembangannya dia makin tahu. Dulu begitu lahir dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak mampu melakukan apapun. Tetapi ya seperti kita dulu lahir tidak bisa ngomong. Jangankan mengucapkan satu kata, apalagi satu kalimat, apalagi ngeciwis. Tidak bisa. Tetapi Allah berikan kita kemampuan untuk bisa mengucapkan awalnya cuma satu kata. Bayi itu cuma bisa bilang A awalnya. A. Lama-lama berkembang, bukan A. Setelah jadi kita, enggak bisa di stop itu kalau ngomong. Menjadi tahu banyak hal. Dan itulah potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia, karena manusia ini memiliki sifat berkembang pengetahuan, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang kemudian Allah muliakan dan Allah berikan wewenang untuk menjadi khalifah fil ard. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Melihat itu, ternyata malaikat tidak mampu melakukan. Dan akhirnya malaikat sujud. Sujudnya sujud, bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan. Jadi malaikat menghormati Nabi Adam, mengakui kehebatan Nabi Adam. Tapi bukan setelah melihat fisiknya, bukan setelah melihat bahan bakunya, tetapi setelah melihat potensinya. Jadi potensi itu awalnya belum kelihatan. Kita semua ini adalah makhluk-makhluk Allah yang hebat, tetapi kita harus tunjukkan. Harus tunjukkan dengan kekuatan dari dalam kita. Dan kekuatan yang paling hebat dari diri kita adalah iman kita, kekuatan kita kepada Allah. Karena dari situlah kita menyerap semua kekuatan yang ada. Karena kita yakin semua yang terjadi itu atas kehendaknya Allah. Kita akan terus menjadi orang yang mulia selama kita mempertahankan iman itu. Dan kita akan menjadi rendah serendah-rendahnya ketika kita tidak lagi mampu mempertahankan iman itu. Di antara sekian bagian daripada iman, di antara rukun iman yang 6, salah satunya adalah kita mengimani qadha dan qadar. Kita mengimani takdir. Apapun yang terjadi, kita yakini hadza ma qadarallah. Inilah yang telah ditentukan oleh Allah. Sehingga kita tidak pernah mengeluh dan tidak pernah merasa khawatir. Ini sudah diatur oleh Allah kok. Sudah diatur. Jadi kalau kita punya rumah, kemudian rumah kita rusak, maka siapa yang kita panggil? Ya ahli bangunan. Ketika ahli bangunan itu datang, lalu dia meminta sesuatu, kemudian dia melakukan sesuatu, maka kita akan penuhi permintaannya, dan kita akan biarkan ahli bangunan itu melakukan apapun yang
sesuai dengan kapasitasnya, dan kita yakin itu nanti akan baik. Membiarkan tukang tadi berbuat, kemudian memenuhi permintaan tukang tadi, dia minta paku, kita belikan paku, dia minta kayu, kita belikan kayu, dia minta batu, kita sediain batu. Lalu kita biarkan tukang itu berbuat, mungkin perbuatan tukang itu tidak kita sukai. Kenapa? Karena begitu tukang itu kita biarkan berbuat, ternyata tukang itu mengambil semua genteng rumah kita. Gentengnya diambili, kayu-kayunya dilepasi, dipukul-pukul, dirobohkan. Tapi karena kita sudah tawakal lah bahasanya itu, sudah menyerahkan semua urusan itu kepada tukang, kita ayem. Alhamdulillah sudah dikerjakan. Nah, bagaimana kita dengan Allah? Apakah kita ragu keahliannya Allah? Apakah kita ragu kemaha bijaksananya Allah? Apakah kita ragu rencana-rencananya Allah? Sehingga kita tidak memenuhi apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan kita untuk apa sekarang ini? Allah perintahkan kita menahan diri dari lapar dan haus. Allah perintahkan kita agar menahan diri dari menjaga ucapan. Allah memerintahkan kepada kita untuk banyak melakukan ibadah, kita sholat, kita baca Al-Quran, kita berbuat baik. Dari situlah kita akan punya modal untuk berharap bahwa nanti Allah akan lakukan sesuatu, dan yang Allah lakukan pasti yang terbaik. Karena kita tidak pernah meragukan ilmunya Allah. Allah yang maha ilmu, Allah yang maha bijaksana, Allah pasti bisa. Ketika kondisi ini membuat kita sedih, membuat kita khawatir. Nanti kalau terus-terusan kayak gini kita makan apa enggak, enggak usah khawatir udah. Pokoknya apa yang Allah perintahkan sekarang lakukan aja, enggak usah pikirkan ke depannya. Kita tidak tahu hari esok, jangankan hari esok, nanti aja enggak ngerti kita apa yang terjadi. Apa yang menurut kita menjadi satu harapan yang kita harapkan, harapan itu adalah harapan yang baik, maka gantungkanlah kepada Allah, dan caranya adalah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi perangkat-perangkat ikhtiar kita sempurnakan, perintah-perintah Allah untuk menjadi persyaratan menjadi orang yang tawakal, menjadi orang yang berserah diri, itu kita laksanakan. Maka ya ini salah satu keimanan kita, salah satu prosedur kita mengimani Allah, mengimani takdir Allah, dan mengambil sikap. Dan kita harus ridho dengan semua yang dilakukan oleh Allah. Allah sekarang melakukan apa terhadap kita, kita harus ridho. Seperti kita ridho tukang-tukang bangunan itu merusak rumah kita. Kita ridho ketika orang yang ahli itu melakukan sesuai dengan keahliannya. Maka mudah-mudahan iman kita selalu terjaga, dan konsekuensi iman terjaga itu adalah diwujudkan dalam bentuk melaksanakan ibadah yang terbaik. Kita perbanyak berzikir kita kepada Allah, banyak menyebut-nyebut namanya, dan kita mohon ampun selama ini telah melakukan kesalahan begitu banyak, dan Allah tidak mungkin menimpakan penderitaan selama hamba itu tidak melakukan dosa. Fenomena apapun tidak akan membuat seorang hamba itu menderita kalau dia tidak berdosa. Keadaannya sama, peristiwanya sama, tapi di hadapan masing-masing orang beda-beda. Bagi orang yang selalu berbuat baik kepada Allah, apapun akan membahagiakan dia. Tapi bagi orang yang imannya kurang dan ketaatan, ketakwaannya kurang, maka apapun akan menjadi sumber malapetaka. Sama-sama punya istri, ada orang yang menjadi bahagia dengan istrinya. Siapa yang mengantarkan dia bahagia? Allah, bukan istrinya. Jadi istri tidak bisa membahagiakan, anak tidak bisa membahagiakan, tapi hanya Allah sajalah. Allah akan atur infrastruktur dalam tubuh kita, Allah akan atur software di dalam jiwa kita, sehingga kita bisa bahagia dengan cara apapun.
tidak harus mahal, tidak harus banyak syarat. Dan untuk bisa bersyukur menjadi syarat bahagia itu memang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan yang kemarin sudah kita bahas sampai dengan kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Sampai dengan ayat yang kemarin kita bahas, Allah menjelaskan kepada kita setiap perbuatan adalah sebuah proses. Dan perbuatan yang kita lakukan hari ini kita belum tahu endingnya. Endingnya akan seperti apa. Allah menginformasikan kepada kita siapapun yang berbuat baik dengan susah payahnya, dengan jerih payahnya dan dilakukan karena Allah, endingnya pasti baik. Siapapun yang melakukan perbuatan yang buruk menurut Allah, mungkin menurut kita baik, tapi menurut Allah buruk, maka endingnya nanti akan buruk juga. Salah satu gambaran tentang orang yang dianggap berbuat buruk adalah orang yang kehidupannya digunakan untuk memperhatikan kehidupan orang lain. Maka dia melakukan kompetisi tidak sehat, kompetisi yang dilarang oleh Allah, yaitu kompetisi banyak-banyakan harta. Hidupnya hanya dipakai untuk mencintai harta atau mencintai dunia. Yang dicintai dalam bentuk dunia itu apa? Apakah makanan itu dunia? Ya belum tentu. Makanan itu bisa dunia, bisa akhirat. Orang yang mindset makanannya benar bisa akhirat. Tapi kalau mindset makanan itu salah, bisa dunia. Ya seperti sholat. Sholat itu kelihatannya mindset akhirat. Tetapi kalau mindsetnya salah, ya jadi mindset dunia. Sampai ada orang berhenti sholat karena sudah merasa sholat terus, tapi kehidupannya nggak berubah. Aku sholat terus siang malam, tahajud udah berrokaat-rokaat, bermalam-malam, nasib nggak berubah, utang nggak lunas, keluarga bubrah. Temanku itu nggak sholat malah ke dukun satu kali aja manjur. Ya berarti daripada sholat milih ke dukun. Ini kan mindset keimanannya yang tidak jalan. Sehingga orang yang berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu benar, maka kebenaran itu bukan karena mindsetnya, tapi kebenaran itu karena Allah. Jadi Allah melarang untuk kita melakukan namanya at-takatsur, yaitu berlomba-lomba, bermegah-megahan. Dan ini menjadi pekerjaan banyak orang dan fenomena banyak orang. Orang hidup itu berkompetisi, yang dilihat itu adalah orang lain. Yang dilihat itu adalah apa yang dialami, apa yang Allah berikan kepada orang lain. Dia nggak terima kalau Allah itu, jadi dia nggak terima sama Allahnya itu kan, seakan-akan kan begitu. Kenapa sih Allah kasih dia, padahal dia itu kan keturunan orang biasa. Kenapa Allah berikan kesuksesan? Saya itu yang keturunan orang mulia, sekolah sudah gelarnya tumpuk-tumpuk, tapi kok ya nggak sukses. Ya terserah Allah kan. Kenapa kita nggak terima dengan yang Allah putuskan kepada orang lain? Sehingga orang itu nggak pernah bisa bahagia. Orang yang lomba berlari dan dia tidak, orang yang menuju kepada satu titik, pada satu titik finish, dan dia ternyata pekerjaannya hanya nengok kanan dan nengok kiri, memperhatikan lawan-lawannya, dan tidak fokus pada dirinya sendiri, maka dia akan gagal. Dia akan gagal. Sekarang kita kerja keras dan kita berlari, tapi fokus kita ke akhirat. Fokus kita ke akhirat. Ini diterima oleh Allah apa enggak? Ini nanti akan berakhir atau endingnya akan seperti apa? Yang kita kejar adalah yang endingnya surga. Yang kita kejar adalah yang ending akhiratnya bagus. Keridhaan Allah yang terbaik. Rahmat Allah, pengampunan Allah, itu yang kita kejar. Sehingga kalau orang tidak mengejar itu, dia hanya mengejar pangkat, mengejar nama baik, mengejar popularitas, mengejar pengaruh, ya dia akan berakibat buruk. Tetapi untuk memahamkan bahwa akibatnya buruk seperti itu, tidak semua orang paham. Maka Allah tegaskan. Jadi Allah tegaskan. Latarawunnal jahim. Kalau kalian nanti melakukan seperti itu, melakukan yang kemarin dilarang, yaitu at-takatsur, maka summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Sungguh benar-benar kalian ada latarawunna,
Itu dari kata ro'a yang mendapatkan tambahan lam di depan. Jadi ro'a, yaro, kalau yaro itu pelakunya anta, itu menjadi taro. Awalnya taro, kemudian ditambah la di depan menjadi la yang dibaca pendek, itu la taro. Kemudian ditambah lagi penguat di belakang, itu nun yang bertasdid, nun taukid. Nun yang bertasdid. Nah, jadi kata tarawna menjadi tarawunna. Jadi sungguh benar-benar kalian, itu tumpuk-tumpuk itu penguatnya. Artinya tidak mungkin tidak bisa diragukan. Kalian nanti semuanya pasti akan melihat al-jahim. Kalau ada orang merasakan kenikmatan yang sebentar, padahal dunia ini tidak bisa dinikmati lama, tidak bisa. Makanya kemarin kita gambarkan orang sekaya apapun yang dimakan juga cuma satu piring. Jadi kalau kita punya uang, kalau yang kita contohkan kemarin, orang punya penghasilan 1 miliar. Seharusnya dia itu bisa beli sate berapa tusuk itu. 1 miliar itu. Banyak tusuk lah, saya nggak bisa ngitung itu. Orang harga kambing akikah itu, kalau ini saya nggak promosi kambing, saya nggak punya itu. Misalnya orang beli kambing akikah, langsung kepada penjual kambing dan pengolahnya. Katakanlah satu kambing sudah diolah jadi sate dan menjadi gulai, itu harganya 5 juta. Itu menjadi 150 tusuk. Plus gulai 1 panci besar. Apakah kita habis memakan 5 juta yang berbentuk daging kambing, sate, dan gulai? Pasti kita tidak habis. Kalaupun kita kuat beli sate 1000 tusuk umpamanya, 1000 tusuk. Dan kita dalam kondisi yang sangat lapar. Kita ingin lihat apakah kerja keras kita bisa dinikmati. Orang yang beli sate 1000 tusuk, itu dia akan merasakan nikmat makan satenya di tusuk pertama. Itu paling enak itu. Jadi begitu ambil, yang pertama itu enak. Yang kedua itu turun sudah nikmatnya. Yang ketiga turun lagi. Yang ke-100 enak. Nah yang ke-1000 udah nggak ada rasanya itu. Itu dunia. Jadi orang ngumpulin dunia sebanyak apapun, yang mampu dinikmati sudah dibatasi oleh Allah. Jadi orang mampu beli mobil mewah, ya ketika mobilnya datang, itu senang. Begitu diurus sehari, 2 hari itu mulai pusing itu. Ya begitu seterusnya. Jadi orang kalau yang dikejar adalah dunia, maka yang didapat adalah kenikmatan yang makin mengecil dan lama-lama rusak. Tapi kalau yang dikejar akhirat, itu kenikmatannya selalu bertambah. Sehingga sungguh rugi, apalagi untuk mendapatkan dunia itu dia melakukan dengan kecurangan-kecurangan. Ada orang pengen punya uang banyak, caranya korupsi. Kelihatannya memang menyenangkan. Jadi punya rumah mewah, punya mobil mewah, seakan-akan semua orang itu bisa dibayar untuk menghormati dia. Pangkatnya tinggi, dia dihargai, dia dimuliakan, lalu dia korupsi. Nah, hasil korupsinya lumayan juga. Dia punya tanah luas, punya rumah bagus, punya istri yang kelihatan dan yang tersimpan, punya uang yang tunai dan uang yang tersimpan. Pokoknya punyalah semuanya. Ini belum sampai ke akhirat. Baru di dunia ternyata sudah ada KPK. Begitu dia ketangkep KPK, maka semua derajatnya turun, semua hartanya habis, anaknya tidak mau ngakui bapaknya, suaminya, istrinya nggak mau ngakui kalau dia suaminya, teman-teman yang dulu akrab, itu semua menghindar. Dulu kalau dia datang, berkunjung, semua orang minta foto, begitu dia ketangkep KPK, yang sudah punya fotonya itu diambil dan dibakar. Betapa menderitanya. Hanya waktu sesaat saja semuanya sudah akan berubah. Ini belum nanti di akhirat. Imam Ibnu Katsir menggambarkan, kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Aitu aiduhum bihadzal hali huwa ru'yatu ahlin nari allati idza zafratan wahidah. Gambaran tentang yang paling pasti nanti akan dilihat itu adalah ketika orang-orang yang dulu hidup di dunia melupakan kehidupan akhirat dan dia akan melihat
dan pasti akan melihat. Tidak mungkin menghindar itu. Tidak ada jalan lain menuju ke tempat yang bisa menyelamatkan untuk bisa melihat keadaan neraka. Nah, penduduk neraka, wahuwa ru'yatu ahlinar. Mereka akan melihat kenyataan penduduk ahli neraka. Allati, yang neraka itu idza zafarat zafratan wahidah. Kalau zafaro itu bersuara seperti suara nafas. Kita mungkin belum pernah ya mendengar suara seperti suara berdenyut. Ya, suara berdenyut. Ya, Allah kan menciptakan kita tuh canggih ya. Di badan kita itu ada denyutan itu yang kalau harus menimbulkan suara, maka di dalam perut kita tuh rame. Ada suara usus nggiling makanan. Biasanya kalau namanya selepan itu suaranya kencang. Tapi Allah ciptakan selepan tuh nyaris tak bersuara. Kalau dipepetkan telinga kita baru ada denger tuh kucuk. Kemudian ada gerakan degupan jantung dan itu nggak kedengeran suaranya. Walaupun kita deg-degan itu teman kita nggak dengar itu suaranya. Tetapi kalau ada gunung mau meletus, gemuruhnya itu sampai beberapa kilo aja kedengeran. Apalagi kalau udah meletus beneran. Jadi suara gemuruh. Anggaplah suara gemuruh itu adalah suara degupan, suara denyutan gunung itu. Nah, di neraka itu digambarkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa neraka itu punya suara seperti suara denyutan. Punya suara degupan. Apabila satu suara degupan, zafratan wahidah, suara denyutan satu kali denyutan, kharra kullu malak. Kullu malakin muqarrabin wa nabiyyin mursalin ala rukbataihi minal mahabati wal azumati wa ma'aniyatil ahwali ala ma ja'a bil atharul marwiyu fi dzalika. Siapapun itu semua makhluk yang mendengar suara gemuruh neraka jahim, suara gemuruhnya, jadi suara nafas itu ya, nafasnya neraka. Kita nggak bisa membayangkan sekarang. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bil bali. Peristiwa di akhirat itu tidak ada mata yang pernah bisa melihat sehingga bisa menggambarkan karena dia pernah melihat. Kalau kita pernah melihat sepak bola, itu pulang bisa cerita. Karena mata kita bisa melihat. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah ada telinga yang mampu menjangkau untuk bisa mendengar. Di dunia ini belum bisa. Wala khatara bil bali, dan tidak ada pikiran yang mampu membayangkan. Tidak bisa kita bayangkan, tapi kita wajib mengimani, kita yakini peristiwanya akan begitu. Seperti ketika beritanya neraka nanti akan bernafas. Itu kayak apa neraka bernafas? Ya kita nggak bisa membayangkan karena peristiwanya, tapi nanti pasti melihat. Latarawunna, kalian pasti akan melihat. Kalian pasti akan melihat. Ketika suaranya terdengar, maka kharra kullu malikin muqarrabin. Semua malaikat yang terdekat, malaikat yang paling banyak ibadahnya, malaikat yang selalu patuh kepada Allah dan menjadi malaikat VIP. Jadi ada malaikat VIP, malaikat al-muqarrabun. Malaikat-malaikat yang posisinya didekatkan dengan Allah. Jadi malaikat yang selalu berada di dekatnya Allah. Wa nabiyyin mursalin, dan manusia-manusia VIP, manusia pilihan Allah. Itu manusia-manusia pilihan itu. Jadi banyak V-nya itu, VIP-nya. Siapa itu? Manusia yang terpilih itu kan manusia yang paling dekat dengan Allah adalah para nabi dan para rasul. Mereka, orang-orang yang sedekat itu, orang-orang yang sebaik itu, termasuk makhluk malaikat yang sebaik itu, mereka semuanya akan terjungkal, mereka akan roboh. Kharra itu roboh ala rukbataihi, di atas lutut-lututnya, minal mahabati, karena merasa takut. Jadi betapa menakutkannya, suaranya saja itu membuat orang kuat, orang hebat, orang yang terlindungi seperti para malaikat, seperti manusia yang dipilih, itu pun nanti akan terjatuh dia di atas lutut-lututnya karena merasa ketakutan.
wal azumati, dan betapa besarnya, wa ma'aniyatil ahwali, dan merasakan betapa paniknya, betapa tidak siapnya, alama ja'a bihil atharul marwiyu, berdasarkan riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang atau penjelasan-penjelasan dari Rasulullah, dari para sahabat tentang hal itu. Wa qauluhu ta'ala tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Sedangkan firman Allah di ayat yang terakhir, tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian itu kan peristiwa di akhirat yang kita semuanya tidak bisa menggambarkan, nggak bisa membayangkan kehidupan di dunia ini, tapi yang jelas semuanya membuat kita akan panik, membuat kita akan ketakutan, yang gambarannya kita wajib mengimani bahwa itu adalah peristiwa yang dahsyat. Jadi tidak ada yang namanya hari besar melebihi besarnya peristiwa hari kiamat. Tidak ada sesuatu yang heboh itu yang melebihi kehebohan apapun yang terjadi di akhirat. Di dunia ini semuanya kecil, semuanya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa di akhirat. Kenikmatan di akhirat adalah kenikmatan yang heboh. Maka penderitaan di akhirat adalah penderitaan yang paling menghebohkan. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im, dan pada saat itu latus'aluna, kalian benar-benar akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, 'anin na'im, terhadap nikmat yang Allah berikan. Ai tsumma latus'aluna, kemudian kalian benar-benar pasti akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, an syukri ma an'amallahu bihi 'alaikum, untuk membuktikan rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kita sering mengatakan nikmat Allah itu sangat banyak, dan kita tidak mungkin untuk menghitungnya satu persatu. Ngitung saja nggak bisa, apalagi mbales, apalagi untuk mengatakan terima kasih ya Allah atas kenikmatan ini. Jadi kalau ada orang datang ke rumah jenengan, datang ke rumah kita, orang itu membawa 5 macam barang. Dia membawa beras, dia membawa telur, dia membawa minyak, bawa mie instan, sama membawa gula misalnya. Terus kita karena membutuhkan itu semua, maka kita senang. Aduh, Bapak ini baik sekali. Terima kasih ya Pak, berasnya. Yang dibawa 5, yang diterima kasih cuman 1. Itu adil enggak? Tidak adil. Tidak adil. Lah kita itu aneh. Nikmat Allah begitu banyak, itu yang kita akui hanya beberapa itu. Hanya beberapa. Terima kasih atas kenikmatan kesehatan. Jadi yang Allah berikan itu banyak. Tapi kita ngakui alhamdulillah dikasih sehat. Sehingga sesungguhnya sebanyak apapun kita bersyukur, maka syukur kita itu tidak bisa melampaui batas kenikmatan yang Allah berikan. Tidak pernah cukup syukur kita itu. Apalagi itu nanti di akhirat akan diaudit. Mana nikmat yang belum kamu syukuri? Itu kalau di surat Ar-Rahman. Terlalu banyak dan kita itu pasti kepleset itu. Pasti kepleset. Kita itu semuanya nanti pasti kena audit itu. Karena yang kita akui cuma sedikit. Apalagi kita bilang alhamdulillahnya kalau gelegean. Alhamdulillah. Kalau enggak gelegean enggak alhamdulillah. Itu pun jauh dari rasa syukur yang sebenarnya. Insya Allah kita akan pelajari besok. Ini besok insya Allah adalah bagian terakhir dari surat At-Takatsur yang membahas tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan beberapa hal banyak yang harus kita syukuri dalam hidup ini, dan nikmat Allah itu memang teramat banyak, sehingga karena terlalu banyak kekurangan kita dalam mensyukuri nikmat Allah, kita harus waspada dari sekarang, kita harus bertaubat kepada Allah betapa tidak tahu terima kasihnya kita terhadap banyaknya kenikmatan yang sudah Allah berikan. Paling tidak ini akan menjadi bahan tafakkur, bahan tadabbur, dan bahan-bahan evaluasi kita untuk memperbaiki diri, untuk tidak menganggap kecil kenikmatan Allah, dan kita mulai berlatih untuk senantiasa berterima kasih, berlatih senantiasa bersyukur, berlatih memuji Allah,
dan berlatih tetap menjadikan hanya Allah yang maha sempurna, tidak memuji-muji dunia dan tidak berterima kasih kepada selain Allah. Demikian, insya Allah akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih panjang umur, kita diberikan kekuatan untuk beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam bisawab. Saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.